Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Talibat KMI kelas 11 yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Sekarang kita sampai di poin pembahasan yang ke-7 ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala as-sabi'atu kaunut tauhid awwala wajibin. Dari 3 dalil yang kita bahas di atas menunjukkan bahwa tauhid itu merupakan kewajiban yang paling pertama. Ya, karena Nabi SAW di dalam hadits Mu'adz bin Jabal ketika mengutus Mu'adz bin Jabal secara khusus ya memerintah Mu'adz bin Jabal untuk mengajak ahli kitab agar bertauhid dulu ya, ila an syahida an la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah ya, untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah dulu. Jadi tauhidlah yang harus dikedepankan. Tsaminah, kemudian yang ke-8, annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah, bahwa tauhid itu didahulukan sebelum apapun, bahkan sebelum sholat ya, artinya ya, sesuai dalam hadisnya ya, perintah Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ini kan didahulukan ya salat tauhid dulu. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Setelah itu ya fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa shalawat. Ya, artinya tauhid itu dasar bagi segalanya ya. Nah, diungkapkan oleh sebagian ulama kenapa harus seperti itu? Karena memang tauhid itu adalah pokok dari, diibaratkan tumbuhan, tauhid itu adalah pokok dari tumbuhannya itu, sedangkan yang lainnya adalah buahnya begitu ya. Maka kalau pokoknya nggak benar, tentu kan nggak ada buahnya. Baik. Kemudian yang ke-8, atsaminatu annahu ke-9, anna ma'na ayyuwahidullaha ma'na syahadati an la ilaha illallah. Makna an ila ayyuwahidullaha dalam perintah Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ya, agar mendakwai ahli kitab agar mentauhidkan Allah, itu maknanya adalah menyuruh mereka untuk syahadat la ilaha illallah, dan maknanya sama ya, konsekuensinya sama pula. Ke-10, annal insana qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha, bahwa sebagian manusia bisa jadi dia merupakan ahli kitab tapi dia enggak mengetahuinya, dia enggak sadar. Au ya'rifuha wa la ya'malu biha, dan kondisi yang kedua, dia sadar kalau dia itu ahli kitab tapi tidak menjalankannya. Lihat penjelasan dari Syekh Utsaimin hafizahullah taala. Maksudnya adalah ya, ini li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman ya, wa amarahu ayyad'uhum ila tauhid, dan memerintah Mu'adz bin Jabal untuk mengajak orang Yaman yang saat itu ahli kitab ya kepada tauhid. Wa kanu yahudan ahla kitabin, yang mana mereka dulu kebanyakannya adalah Yahudi ahli kitab. Fahum baina man la ya'rifuha jahilan laha bi nash'atihi bitarkiha au ya'rifuha walakinnahu la ya'malu biha. Dan keadaan ahli kitab saat itu, mereka ada 2 keadaan. Yang pertama, mereka tidak tahu kalau mereka ahli kitab karena mereka bodoh, meninggalkan ya, mereka tumbuh dan berkembang dalam keadaan meninggalkan agamanya. Ini keadaan yang pertama. Nah, yang kedua, mereka tahu tapi tidak mau mengamalkan agamanya mereka. Ya, jadi Yahudi kan seperti itu. Tahu tapi tidak tahu, tidak mau mengamalkannya. Ya, jadi ini keadaan ahli kitab. Kemudian yang ke-11, at-tanbihu ala ta'limi bitadriji. Ya, dalam hadis ya, perintah Nabi pada Mu'adz pula, kita mengetahui bahwa adanya penekanan untuk mengajarkan sesuatu itu dengan urut ya, tadrij ya. Dengan urut artinya pelan, dikit demi sedikit ya, lama-lama tambah lama tambah berat tambah bagus begitu. Baik, ke-12, al-bada'atu bil ahammi fal aham. Ya, dari poin-poin pembahasan ya, hadis di atas
kita bisa mengambil kesimpulan pula bahwa Nabi mengajarkan pada kita untuk memulai sesuatu itu dengan yang paling penting dulu. Ya, paling penting dahulu, baru yang penting-penting lainnya. Apa bentuknya? Yang paling penting kan tauhid. Pokok dari pohonnya dulu ditanam. Baru nanti ditandur ya, disiramin ya dan sebagainya agar buahnya baik pula. Begitu. Jadi yang paling utama dulu didahulukan. Ke-13, masrifuz zakat. Di dalil yang ketiga, ya, ketika Nabi memerintah Ali bin Abi Thalib, kita tahu kesimpulannya dari sini adalah apa? Kita tahu tempat pemberian pentasarufan, tempat penyaluran zakat, ya. Zakat itu intinya, ya, kata Nabi SAW dalam hadis di atas kan, diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang-orang miskinnya. Jadi zakat itu pada orang miskin. Kemudian 14, kashful alimi syubhata anil muta'allim. Ya. Jadi pelajaran yang kita ketahui dari poin-poin pembahasan di atas adalah seorang guru, ya, seorang yang mengetahui, ya, itu menyingkap syubhat dari muridnya. Jadi yang tidak paham dipahamkan oleh gurunya, ya. Jadi dengan pembelajaran yang urut seperti itu. 15, an-nahyu an karaimil amwal, larangan untuk mengambil harta yang terbaik. 16, ittiqa'u da'watil madlum, berhati-hati dari doa orang yang terzalimi. Ya, dan sudah saya sebutkan, ya, bahkan yang kadang kalau yang dizalimi pun bukan Islam bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Dari sisi Allah itu maha adil, ya, maka kalau kita menzalimi siapapun, doanya orang yang kita zalimi itu, ya, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena agamanya, tetapi karena Allah menegakkan keadilannya. Paham ya? Ke-17, al-ikhbaru bi annaha la tuhjab, pengkabaran bahwa doanya orang terzalimi ini tidak ada penghalang antara doa ini dan Allah Ta'ala, ya, didengar oleh Allah Ta'ala. Ke-18, min adillati tauhid ma jara ala sayyidir rusuli wa sadatil awliya'i minal masyaqqati wal ju'i wal waba'i. Di antara dalil-dalil tauhid adalah apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW, ya, yang beliau adalah pimpinan para rasul dan pimpinnya para wali Allah, ya, di mana beliau mendapatkan kesulitan, lapar dan juga wabah, ya. Nah, ini terjadi pula, ya, pada Rasul dan para sahabat pula. Ya, itu Ali bin Abi Thalib sakit matanya, ya, ketika perang. Jadi seperti itu, dan Rasul SAW pun dalam riwayat yang lain yang banyak, Rasul juga pernah terluka. Jadi ini diantara yang paling utama dalam Islam itu tidak ada ilmu kebal, begitu, ya, tidak ada ilmu kebal. Nah, itu adanya bantuan jin, ilmu kebal itu, karena Rasul aja perang sakit, ya, bahkan sampai gigi beliau patah dan sebagainya, ya. Kemudian yang ke-19, qauluhu la utiyanna rayata ila akhir alamun min alamin nubuwah. Ya, perkataan Nabi ini merupakan tanda kenabian, karena Nabi sudah tahu, ya. Di akhirnya kan, di salah satu sebutnya kan Nabi mengatakan yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan memenangkan pasukan ini dengan perantara pimpinan orang yang akan besok memberi bendera ini. Kemudian ke-20, tafluhu fi ainaihi alamun min alamiha aidan. Ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua mata Ali bin Abi Thalib, yang kemudian langsung sembuh Ali bin Abi Thalib seketika, ini merupakan tanda kenabian pula. Ke-21, fadilatu Ali bin Abi Thalib, jelas, ya, keutamaan Ali bin Abi Thalib, ya, namun tidak boleh mengkultuskan Ali seperti orang Syiah, ya, yang mengatakan, ya, semua itu karena Ali bin Abi Thalib, bukan, ya. Jadi orang Islam yang benar, ya, sesuai ajaran Nabi, ya, yang kita panuti, ya, Rasulullah SAW, ya, dan tidak ada orang yang maksum kecuali Rasul SAW. Ke-22, fadlus sahabati fi dawkihim tilkal lailah wa syughlihim an bisyaratil fathi. Keutamaan sahabat ketika mereka membicarakan, ya,
ngobrol di malam hari itu. Ini ngobrolnya yang bermanfaat sekali. Dan kesibukan mereka ya dari bisyaratil fath, dari kabar gembira tentang kemenangan yang akan mereka songsong ya. Baik. Kemudian ke-23, al-imanu bil qadar li husuliha liman lam yas'alaha wa minha amman sa'a. Beriman kepada takdir. Kenapa? Karena lihat, bendera yang Ali bin Abi Thalib dapatkan itu ternyata didapatkan tanpa usaha dari Ali. Artinya Ali kan tidak ikut kumpul di pagi harinya. Tapi ternyata kalau sudah ditakdirkan yang diberi bendera Ali, ya kepada Ali bin Abi Thalib lah bendera itu diberikan. Ya, adapun yang sudah berusaha untuk wah jangan-jangan atau berharap yang dapat aku, pagi-pagi datang kepada Rasulullah ternyata nggak dapat. Ya. Baik. 24. Al-adabu fi qaulihi ala rislik. Ya, adab dalam ya perkataan Nabi SAW menyuruh pada Ali jalannya itu pelan-pelan, ya, tidak tergesa-gesa. Taib. Yang ke-25, ad-da'watu ilal islami qoblal qital. Ya, seruan pada Islam sebelum memulai perperangan. Masya Allah. Ya, kemudian ke-26, annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Bahwa disyariatkan ya bagi siapa yang diseru sebelum hal itu. Ya. Kalau enggak ya diperangi, kalau enggak nerima baru diperangi. Ya. Dan di antara yang disebutkan para ulama caranya adalah adzan. Ya, kalau diadzani kemudian menjawab, nah itu nanti ada perundingan. Tapi kalau enggak ya berarti musuhnya ya perang, ya, mengajak perang begitu. Kemudian ke-27, ad-da'watu bil hikmati liqaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Dakwah itu pakai hikmah. Karena Nabi menyampaikan akhbirhum bima yajibu alaihim. Kabarkan pada mereka atas apa yang wajib bagi mereka. Ya, jadi pakai hikmah sedikit demi sedikit. Suruh syahadat dulu, habis itu sholat, naik-naik dan sebagainya sampai akhirnya zakat tadi. 28. Al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Mengenal hak Allah dalam Islam, dan hak terbesar Allah adalah diibadahi, tidak disekutukan. 29. Thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Ya. Ganjaran pahala bagi siapa yang mendapatkan petunjuk Allah melalui perantara seseorang, walaupun hanya seorang aja. Jadi ibaratnya kita ngasih petunjuk pada orang, lalu dia Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu hidayah, kemudian dia berbuat baik dan sebagainya, kita dapat pahala orang itu. Masya Allah, tanpa mengurangi pahalanya dia sedikit pun. Nah, yang terakhir ya, al-halifu alal futya ya. Yang ke-30 ya, yang ke-30 adalah bersumpah ketika memberikan fatwa ya, artinya Nabi SAW kan mengatakan di akhir fawallahi alladzi ya fawallahi la yahdiyallahu bika rajulun wahidun ya. Maka dibolehkan ya, untuk menguatkan sebuah fatwa ya dipakai sumpah terlebih dahulu. Selesai pelajaran kita ya di bab 5 ini ya. Nanti ujiannya sampai sini ya. Tolong dihafalkan matanya. Yang matanya itu dari awal ini. Kalau antum udah ngafalin matanya, insya Allah ya, sudah 50% lebih lah bisa insya Allah ta'ala. Tolong dihafalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.